warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aulul Asmi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konflik sosial. Apa sih konflik sosial itu? Nah, konflik sosial ialah suatu proses dari individu atau kelompok yang digunakan untuk melawan pihak tertentu dengan tujuan tertentu disertai dengan ancaman dan juga kekerasan. Atau secara singkatnya, menurut Lewis Coser, konflik sosial ialah suatu bentuk protes dari kaum lapisan bawah terhadap kaum atas mengenai legitimasi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 1, konflik merupakan suatu bentuk pertentangan atau perseteruan atau juga bisa diartikan sebagai benturan fisik antara satu kelompok atau lebih dari dua kelompok dalam masyarakat, di mana terjadi dalam waktu tertentu yang menimbulkan atau mengakibatkan suatu perpecahan dalam masyarakat tersebut, mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan. Kalian tahu apa sih perbedaan antara konflik individu dengan konflik sosial? Tentunya di dalam dua konflik tersebut terdapat perbedaan. Yang pertama, dalam konflik pribadi, konflik tersebut hanya terjadi pada diri sendiri atau individu tersebut. Konflik tersebut didasari oleh kepentingan pribadi, maka akibatnya atau dampaknya akan kembali ke individu tersebut. Sedangkan konflik sosial ialah suatu konflik yang jenjangnya lebih tinggi daripada konflik pribadi, di mana konflik tersebut jika terus berlangsung, maka akan mengakibatkan atau berdampak pada masyarakat luas atau individu lainnya. Selanjutnya ialah penyebab dari terjadinya konflik. Ada 4 penyebab yang menyebabkan atau bisa juga disebut sebagai faktor-faktor terjadinya atau pemicu terjadinya suatu konflik dalam masyarakat. Yang pertama, ada perbedaan individual, di mana dalam satu individu dengan individu lainnya tentunya memiliki tujuan, nilai, dan juga cita-cita yang berbeda. Nah, perbedaan tersebutlah yang kemudian bisa memicu konflik antara satu individu dengan individu lainnya atau satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang kedua ialah perbedaan kepentingan. Tentunya dalam suatu kelompok atau individu memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan kepentingan tersebut bisa saja atau mungkin atau bisa juga dikatakan sebagai pemicu pertama terjadinya suatu konflik sosial dalam suatu masyarakat. Tentunya dalam satu kelompok A dan juga kelompok B memiliki kepentingan yang berbeda. Misalnya, kepentingan kelompok A itu mengenai bidang pekerjaan, sedangkan kelompok B mengenai bidang keagamaan dan lain sebagainya. Nah, tentunya jika disatukan dalam satu ruang atau satu wadah dapat menimbulkan suatu konflik sosial. Atau juga bisa dengan contoh seperti halnya konflik atau kepentingan golongan partai politik. Misalnya, kelompok 1 memihak pada partai golongan A dan kelompok 2 memihak pada golongan B. Nah, keduanya memiliki perbedaan kepentingan. Nah, dari perbedaan tersebut bisa saja mengakibatkan suatu konflik sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, ada perbedaan kebudayaan. Tentunya dalam masyarakat kita terdiri dari berbagai budaya, culture, terus agama, dan lain sebagainya, mulai dari makanan, tradisi, terus cara berpakaian, dan lain sebagainya. Jika hal itu tidak dibarengi dengan rasa toleransi yang tinggi, maka akan dapat menyebabkan suatu konflik sosial dalam masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir ialah perubahan secara cepat. Perubahan sosial secara cepat itu apa ya contohnya? COVID-19? Oke, bisa juga. Nah, COVID-19 ialah salah satu bentuk dari perubahan sosial secara cepat, di mana virus tersebut datang secara tiba-tiba masuk ke negara kita atau ke beberapa negara yang lainnya, dengan kemudian pemerintah membuat beberapa kebijakan-kebijakan yang tentunya itu kaget buat kita gitu. Jadi masyarakat itu semacam culture shock, mengalami culture shock. Nah, culture shock tersebutlah yang diakibatkan oleh perubahan sosial secara cepat dari beberapa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh adanya virus COVID-19 juga dapat memicu konflik di antara masyarakat. Baik teman-teman, apakah teman-teman tahu
macam-macam dari konflik sosial. Oke, jika belum tahu, aku spill nih ya. Ada 4 macam-macam dari konflik sosial. Yang pertama, berdasarkan posisi pelaku. Yang kedua, berdasarkan waktu. Yang ketiga, berdasarkan tujuan organisasi. Dan yang keempat atau yang terakhir ialah berdasarkan sifat. Pertama, ada konflik sosial berdasarkan posisi pelaku, di mana dalam konflik jenis tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada konflik vertikal dan juga konflik horizontal. Apa sih konflik horizontal itu? Konflik horizontal ialah konflik yang terjadi dalam individu atau kelompok, di mana posisi atau kedudukan mereka itu sejajar atau sama. Contohnya, konflik antar suku, antar ras, dan agama. Kemudian konflik vertikal. Nah, konflik vertikal ini lawan dari konflik horizontal, di mana dalam konflik vertikal perseteruan atau benturan fisik tersebut terjadi karena posisi dari individu 1 atau individu 2 dengan kelompok 1 atau kelompok 2 itu tidak sejajar atau tidak sama. Salah satu contohnya ialah konflik antara masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas bawah, kemudian konflik antara buruh dengan pemilik modal. Yang kedua, ada konflik berdasarkan waktu, di mana terbagi juga menjadi 2 jenis. Yang pertama, konflik dengan jangka panjang atau jangka waktunya itu panjang. Jadi konflik atau perseteruan yang terjadi dalam masyarakat terjadi secara lama, berlangsung lama dan sulit untuk diselesaikan. Salah satu contohnya ialah konflik antar suku yang berkepanjangan seperti suku Sampit dan lain sebagainya. Kemudian konflik berjangka waktu pendek atau konflik yang bisa selesai dalam waktu itu. Contohnya bentrok antar warga karena salah paham. Ketiga ialah konflik berdasarkan sifat pelaku, di mana dalam jenis konflik tersebut terbagi juga menjadi 2. Ada konflik secara tertutup dan juga terbuka. Nah, kalau konflik secara terbuka ialah konflik sosial tersebut diketahui oleh khalayak umum atau banyak pihak, tidak hanya pihak yang terlibat saja. Salah satu contohnya ialah demonstrasi buruh, demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998. Kemudian yang terbaru itu demonstrasi masyarakat dan juga mahasiswa mengenai Omnibus Law. Kemudian yang kedua ialah konflik yang tertutup, di mana konflik tersebut hanya diketahui oleh beberapa pihak saja. Misalnya, pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang memicu konflik tersebut. Salah satu contohnya ialah misalnya dalam perusahaan A terdapat karyawan 1 dan 2, di mana dua karyawan tersebut digaji secara berbeda. Nah, perbedaan tersebut tentunya memicu konflik antar 2 individu atau 2 karyawan tersebut. Nah, konflik yang terjadi tersebut hanya diketahui oleh 2 perusahaan itu saja. Perusahaan di luar dari perusahaan itu tidak akan. Yang terakhir ialah konflik sosial berdasarkan tujuan organisasi, di mana dalam jenis tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada konflik sosial secara fungsional, di mana dalam konflik tersebut akan mendukung tercapainya tujuan dari organisasi tersebut, serta bersifat konstruktif atau membangun. Salah satu contohnya ialah ketika dalam satu organisasi, individu-individu di dalamnya itu memiliki sifat seperti ingin bersaing dengan kelompok yang lainnya. Nah, maka dalam proses tersebut mereka akan terus memperbaiki diri mereka agar citra dari kelompok mereka atau prestasi dari kelompok mereka semakin nambah. Yang kedua ialah secara disfungsional, di mana jenis konflik sosial yang ini berkebalikan dengan yang tadi fungsional. Pada konflik disfungsional, maka konflik akan menghambat tercapainya tujuan dari organisasi serta merusak atau konstruktif pada organisasi. Lalu apa sih dampak-dampak dari konflik sosial? Seperti yang kalian lihat ada di gambar samping, itu salah satu bentuk dari konflik sosial. Yang tadi yang saya contohkan adalah demonstrasi. Nah, kalau kita melihat dampak itu kadang hanya melihat dari sisi negatifnya saja. Namun pada kali ini saya akan melihat atau memaparkan
dampak dari konflik sosial itu dari dua sisi, yaitu sisi negatif dan juga sisi positif. Dari yang pertama dulu, sisi negatif. Nah, akibat dari terjadinya konflik sosial dalam suatu masyarakat tentunya akan menyebabkan perpecahan antara masyarakat tersebut. Selain itu, juga dapat menyebabkan seperti ketimpangan, kemudian rasisme, kemudian diskriminasi, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa sih dampak positif dari terjadinya konflik tersebut? Nah, dalam buku yang ditulis Lewis Coser tahun 1998, konflik sosial itu dapat menyebabkan atau dapat mengakibatkan atau menimbulkan suatu persatuan antar anggota satu dengan anggota lainnya. Kemudian juga dapat mendorong pembentukan nilai secara nilai dan juga norma baru antara satu individu dengan individu lainnya dalam suatu kelompok. Kemudian yang terakhir, bisa juga mendorong suatu perubahan dan juga dinamika sosial ke arah yang lebih baik. Apakah konflik tidak bisa diatasi? Tentunya bisa dong. Lalu apa sajakah upaya-upaya yang dapat kita lakukan sebagai makhluk sosial atau sebagai masyarakat untuk mengatasi konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat kita? Yang pertama, ada pencegahan konflik, di mana sebisa mungkin kita mencegah terjadinya suatu konflik dalam masyarakat. Salah satu caranya dengan toleransi, di mana ketika konflik yang disebabkan oleh perbedaan kebudayaan, agama, suku, dan lain sebagainya bisa diatasi dengan rasa toleransi yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah resolusi konflik atau pencarian solusi. Ketika konflik sudah hampir terjadi atau bahkan sudah terjadi, maka bisa diatasi atau bisa diupayakan untuk menanganinya ialah mencari solusi. Solusi apa yang tepat untuk mengatasi konflik tersebut? Yang ketiga ialah manajemen konflik, di mana upaya tersebut menekan agar konflik tidak terjadi secara lama atau berkepanjangan gitu. Kemudian yang terakhir ialah transformasi konflik, di mana pembelaan atau kondisi atau perubahan kondisi konflik menjadi kondisi yang lebih konstruktif. Oke, baik, itulah beberapa penjelasan mengenai apa itu konflik, mulai dari pengertian, kemudian menurut undang-undang, dan juga jenis-jenisnya, kemudian upaya menangani konflik, dan masih banyak lagi. Cukup sekian, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Lutfia Ulul Asmi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.